Ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semua ya. Kita sekarang bicara tentang pengembangan diagnostik, lain untuk pengembangan diagnostik. Jadi konsep yang ingin kita sampaikan adalah ya bagaimana tahapan pengembangan diagnostik itu ya sehingga menjadi satu bagian yang bisnis yang bagus yang menarik. Itu yang harus kita lihat ya. Nah, kita mulai ya. Jadi di sini kita bicara tentang in vitro diagnostik IVD. Jadi in vitro diagnostik itu yang termasuk dalam IVD itu adalah baik itu reagen, instrumen atau sistem ya yang digunakan untuk diagnosis penyakit atau kondisi-kondisi lain. Yang termasuk juga di sini untuk hal mitigasi, konsep pencegahan, pengobatan, ya prediksi sequelae atau gejala sisa dan sebagainya. Itu konsep jadi luas sekali. Jadi kalau orang in vitro diagnostik atau IVD itu adalah semuanya. Ya, konsepnya adalah semuanya. Reagen, instrumen, sistem dan semuanya masuk ke dalam kelompok IVD. Nah, jadi kepentingan pengembangan diagnostik itu apa? Kepentingannya ya berkaitan dengan aspek individual, ya diagnostik, seperti tadi, diagnostik dan sebagainya. Yang kedua berhubungan dengan masalah public health. Dan ketiga adalah berhubungan dengan masalah surveillance, ya terhadap perkembangan penyakit. Misalnya surveillance terhadap difteri, surveillance terhadap lepra dan sebagainya. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Kalau diagnostik itu tidak memadai, maka penyakit itu akan berkembang. Untuk penyakit infeksi itu akan berpengaruh terhadap keberlanjutan daripada mekanisme transmisi, sehingga kasusnya jadi meningkat. Ya, di samping itu, ya kekurangan daripada diagnostik itu atau tidak cukupan daripada diagnostik yang kita kembangkan tentu akan mengakibatkan terjadinya overtreatment, akan menyebabkan banyak obat-obat yang mubazir. Ya, nah, siapa bisa berikan contoh di mana kasus itu ditemukan? Ya, di mana kasusnya kalau kekurangan diagnostik akan terjadi overtreatment. Saya tidak sampaikan. Misalnya ya, kita mau berikan anti kanker pada seorang pasien A, ya kan? Nah, anti kanker itu ternyata kalau kita kembangkan diagnostik, kita tahu si A ini mengalami mutasi pada gen ini, tipe gennya seperti ini. Maka kemungkinan besar adalah si A ini tidak cocok dengan anti kanker ini. Anti kanker itu harganya 1 juta per ampul. Nah, ini kita berikan agak sekian kali kur. Satu kur itu, satu periode terapi, itu 5 ampul. Dia 5 periode, berarti ada 25 ampul. Habislah duit 25 juta. Itu kalau harga 1 juta, kalau harga 5 juta, 125 juta. Ternyata setelah dianalisis, direview, ya kan, kalau diberikan anti kanker ini nggak ada gunanya, ya kan? Diberikan anti kanker ini nggak ada gunanya. Nah, itu contohnya. Paham kira-kira enggak? Ya. Apalagi contohnya, silakan. Apalagi contohnya. Silakan, ada contoh lagi enggak? Ada lagi contoh enggak? Pak. Ya, silakan. Imran izin jawab Pak. Mungkin kalau misalnya di kasus COVID yang kayak gini bisa tuh Pak. Kalau yang
kan COVID itu sekarang udah bervariasi gitu, Pak. Ya, Kalau semakin berkembangnya diagnosis, kita makin tahu gitu variasi-variasi dari COVID ini dan obat mana yang cocok dengan dia. Karena kan kadang kalau virus COVID-nya udah bermutasi gitu, obat yang udah ada gitu udah nggak cocok, nggak relevan lagi sama COVID yang baru gitu, Pak. ya ini bisa. Jadi antivirus yang kita gunakan itu gak relevan lagi. Itu juga diagnostik tuh. Diagnostik tujuannya untuk ketepatan terapi. Apalagi yang lain, silakan. Yang lain lagi, Mutia Rasida. Apa contohnya lagi yang lain? Yang paling sering kita lakukan di lab. Dia sering dilakukan di lab. Afifah. Apa contohnya Afifah? Agnes P. Bahari. Apa contohnya Agnes? Iya Pak, izin menjawab. Mungkin kalau contoh yang dilakukan di lab itu penggunaan sampel itu mungkin Pak. Misalnya pada lab PA atau patologi anatomi itu sebenarnya dia tidak ganas, tetapi di diagnosis atau diagnosanya keganasan karena faktor yang ada beberapa faktor yang menyimpulkan kalau itu keganasan, padahal dia sebenarnya tidak ganas dan melakukan treatment yang berlebihan gitu Pak. Mungkin itu Pak. Ya betul ya. Bisa seperti itu ya. Jadi pemeriksaan patologi di laboratorium patologi bisa ke situ. Ada lagi pemeriksaan antibiotik. Ya, antibiotik. Jadi kalau kita nggak identifikasi dulu dia sensitif atau resisten dengan antibiotik apa, kan kita jadi salah-salah bikinnya. Kita berikan misalnya apa namanya itu quinolon ya. Nah, kita berikan quinolon, ternyata dia resisten dengan quinolon, kan mubazir. Harga obatnya mahal. Nah, itu contoh ya. Itu contoh di mana diagnosis itu penting. Nah, ini kita lihat nih. Ya. Jadi kalau identifikasi untuk kasus baru misalnya, ya, identifikasi untuk kasus baru. Nah, ini sebenarnya kita bisa bisa menggunakan bermacam-macam kriteria sebenarnya. Jadi kita bisa ada standarisasinya yang harus kita ukur, ya. Jadi satu penyakit hasil labnya seperti apa. Nah, kita harus bikin standar-standar atau kriteria-kriteria atau angka-angka batasan-batasan. Tapi tidak semua seperti ini, ya. Tidak semua seperti ini. Pada penyakit-penyakit degeneratif bisa seperti itu, tapi pada penyakit infeksi nggak perlu. Asal ada bakterinya, udah mau jumlah bakterinya berapa nggak penting kita tuh. Yang penting jumlahnya ada ya. Ya. Nah, kalau kita melihat ya, ini adalah penyakit-penyakit apa yang kita pilih ya. Dasarnya apa? Ya kan? Nah, ini yang kita lihat. Dasarnya apa untuk mengembangkan suatu model diagnostik. Nah, itu yang kita lihat. Ya, kemudian pertama kebutuhannya. Kemudian visibility-nya, kemungkinannya, kelayakannya. Ya. Nah, kebutuhannya kita bisa lihat ya bahwa hasil positif itu berpengaruh terhadap penanganan pasien, perawatan pasien. Ya. Atau metode yang kita kembangkan itu mempengaruhi terhadap memperbaiki diagnostik dan memperbaiki aspek komunitasnya. Kemudian juga pengaruh terhadap perkembangan kasus di populasi dan beratnya kondisi klinis pasien. Itu kalau kita bicara kebutuhannya. Kalau kita bicara visibilitasnya, seberapa mungkin ini bisa dilaksanakan? Dananya ada enggak? Ya.
Nah, bisa dipakai kita menemukan apa sumber-sumber yang bisa jadi lebih baik dibanding yang stakeholder kita misalnya. Nah ini yang menjadi dasar kita. Selanjutnya ini kalau kita lihat dari susun pola penyakit ya, kita lihat nih, kita hitung. Ini adalah sistem scoring ya, untuk sistem scoring untuk memperkirakan berapa skornya. Sehingga itu makin tinggi skornya ya, itu menjadi dasar kita untuk apa? Untuk mengembangkan produk itu terlebih dahulu. Ya. Misalnya di sini kita lihat nih, TB itu banyak, malaria itu banyak, HT itu banyak, Chagas itu banyak. Ya. Artinya skor-skornya leishmaniasis nggak banyak kasusnya. Skistomiasis nggak banyak kasusnya, punya 3 gitu ya. Nah itu yang menjadi dasar kita untuk mengembangkan produk-produk. Dasarnya adalah kebutuhan. Kalau kita bicarakan dasarkan kebutuhan. Ya kalau dasarkan kepada visibilitas ya, nah ini kita bilang berdasarkan visibilitas, ada lagi variabel-variabelnya. Nah, kemudian dari situ kita melihat mana yang paling tinggi peluangnya untuk berhasil. Ya. Nah, kemudian kita bikinlah grafiknya. Jadi ini adalah dasar kita untuk mengklasifikasikan, untuk mengembangkan produk-produk penyakit ya, berdasarkan mana penyakit yang kita prioritaskan untuk kita tangani. Itu yang penting. Itu dasar kita dalam pengembangan suatu produk. Jadi dalam suatu pengembangan produk diagnostik, dasarnya berdasarkan kepada kebutuhan ya, dan berdasarkan kepada visibilitasnya, kemungkinan untuk dilaksanakan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada mau tanyakan sampai di sini? Tidak seperti apa. Oke, ya saya lanjut sebentar ya. Sebentar. Ya, oke, selanjutnya. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah bagaimana kita ya mengembangkan suatu metode diagnostik. Ya. Jadi itu tahapan-tahapan pengembangan suatu metode diagnostik. Nah, ini yang harus kita lihat. Jadi kita lihat dari sisi aspek ini secara umum ya. Jadi visibility-nya harus kita lihat, pengembangannya harus kita lihat, proses evaluasinya harus kita lihat, kemudian performanya harus kita lihat ya. Kemudian ada validasi daripada lembaga-lembaga yang kompeten, FDA, WHO, ya kalau di Amerika atau Euro. Nah itu kita lakukan semua. Jadi Anda bisa bayangkan ya kalau kita mau mengembangkan suatu metode diagnostik, ya kalau WHO kita ganti aja dengan Kemenkes kalau lokal Indonesia. Kalau global ya pakai WHO. Jadi dalam konsep ini yang harus kita lakukan itu adalah kita mengembangkan ya satu metode diagnostik. Tadi kan dasarnya jelas ya. Dasarnya apa tertentu kepada kebutuhan dan visibilitasnya. Nah, kita mulai lagi untuk tahapannya adalah metode diagnostik itu protokolnya harus jelas ya. Spesifikasi teknisnya harus jelas. Kemudian tahap pengembangan ya semuanya dikembangkan, pabrikannya bagaimana. Evaluasi itu adalah validasinya. Jadi akurasi dari pemeriksaan itu harus dinilai. Ya, dalam uji diagnostik atau apa. Kemudian ya, nah ini harus kita apa ya? Harus kita validasi juga terhadap berbagai macam karakteristik dalam suatu populasi. Ya.
Jadi ini tidak apa dilakukan tidak terus-menerus, tetapi secara berkelanjutan, secara random. Jadi kita tahu stabilitas daripada atau performa daripada metode yang kita kembangkan itu bagus atau tidak. Nah, kemudian baru barang itu akan masuk ke WHO, approval oleh WHO, di endorse ya penggunaannya oleh WHO untuk kepentingan global. Nah, barulah kita implementasikan. Tapi setelah demonstrasi pun sebenarnya nggak ada masalah. Nah, ini tahapan-tahapan yang saya katakan sebagai dasar kita berpikir. Jadi jangan bayangkan, oh saya sudah kembangkan prototipenya, sudah selesai, sudah bisa digunakan. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu caranya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita ikuti. Ya, ada tahapan yang harus kita jalani sehingga itu menjadi standar kita. Itu ya. Nah, jadi konsep itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita mengembangkan satu produk diagnostik, memang kebutuhannya besar ya, semuanya ada, scoring yang sudah kita lakukan, ternyata kita lihat bahwa apa ya, kita belum pernah validasi, kita belum pabrikannya juga nggak jelas, kita hanya punya prototype, maka itu nggak bisa. Ya, Anda lihat tuh kayak Ginos ya, Ginos visibility-nya udah, pengembangannya udah, tapi evaluasinya belum. Nah, itu nggak bisa juga, nggak boleh juga gitu ya. Nah, nggak bisa juga. Akhirnya pada waktu divalidasi oleh orang, hasilnya jelek. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, waktu divalidasi oleh orang, hasilnya jelek. Nah, hal-hal seperti itulah yang maksud saya yang harus menjadi perhatian kita ke depan. Jadi kita harus mulai merancang suatu metode diagnostik ya, yang betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedahnya. PPLN-nya jelas. Tahapan pengembangan itu jelas. Ya, paham ya? Nah, kita lanjut ya. Nah, ini yang kita katakan sebagai bagaimana strategi pengembangannya. Jadi mulai dari penemuan, kemudian bagaimana kita merancang partnership. Kan tidak mungkin kita peneliti itu mengembangkan produk itu sendiri, nggak mungkin tuh. Ya, jadi tahapan-tahapan itu ya kalau saya katakan mulai dari apa riset dasarnya, ya kemudian kita pengembangan, kemudian kita evaluasi, kemudian kita demonstrasikan penggunaannya, kemudian kita baru scale up-nya. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana partnership-nya, bagaimana hubungan partnership-nya, maka makin ke ujung ya, kebutuhan kita dengan partner itu semakin tinggi. Ya, pada awal-awal pada saat discovery, pada saat penemuan itu semuanya dari kita, tapi makin ke ujung hubungan kita, kebutuhan kita dengan partner itu semakin tinggi. Itu yang harus kita pahami. Ya, kebutuhan kita dengan partner semakin tinggi. Nah, dengan cara seperti itulah, maka produk-produk kita itu akan menjadi berguna, bisa dimanfaatkan dan bisa dibikin dalam skala yang banyak. Tuh ya. Ini contohnya ya partnership feasibility-nya, misalnya pengembangan rapid test, ya. Nah, kemudian ini dari perguruan tinggi, antigen, ya. Nah, ini didapatkan antigen-antigen bisa digunakan. Nah, kemudian industrinya masuk ya, industrinya masuk untuk pengembangan diagnostiknya, sampelnya di mana, pengujiannya dari serum sampel. Ya, kemudian juga ada molekuler test ya, ini juga seperti itu. Ini contoh-contoh yang dikerjakan di luar negeri sana. Ya. Sama tadi ya. Ini sama. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Pre-market risk based regulation. Ya.
Nah, ini yang apa? Jadi yang pre-market ya. Jadi ini resikonya ya. Untuk kelompok satu ya, ini untuk kelompok satu itu resikonya ringan. Ya, misalnya mass spektrometer untuk penggunaan klinis, misalnya spektrofotometer ya, pemeriksaan kimia darah itu kan pakai mass spektrometer tuh. Pemeriksaan apalagi banyak sekarang hampir semuanya pakai spektrometer, ya. Nah itu risikonya rendah, kontrolnya aman gitu. Kalau kelas 2, metode diagnostik kelas 2, risikonya menengah. Ya, kita mengembangkan satu prognostik misalnya. Ya, kemudian monitoring dan macam-macamnya. Itu lebih ringan, menengah. Tapi yang risiko tinggi itu ya penggunaannya belum tentu banyak. Misalnya pada screening cancer. Safety dan efektivitasnya belum jelas gitu ya. Nah, ini kalau kita dasarkan kepada kondisi yang ada. Jadi kita harus paham risiko-risiko apa yang bisa ada dari produk-produk yang kita kembangkan tersebut. Itu harus kita lihat. Ya. Jadi untuk mereview pre-market daripada suatu alat, dasarnya adalah safety dan efektivitasnya. Safety itu adalah metode-metode yang kita gantung tidak banyak risikonya. Ya, aman digunakan. Sedangkan efektif itu adalah akurat, jaminan ya bahwa data-data yang dihasilkan dari pemeriksaan kita, dari metode kita itu kualitasnya sudah terjamin. Nah, ini dua itu aja. Jadi aman digunakan, yang kedua efektif, hasilnya sama dengan yang metode standarnya. Ya. Di dua hal yang dasarnya. Nah, ini kalau yang direview oleh FDA ya. Nah, ini kan FDA itu melihat beberapa komponen yang diperhatikan oleh FDA. Yang pertama adalah indikasinya. Yang kedua adalah deskripsi produknya. Kemudian performanya pada pre-analitik, performanya pada fase analitik, performanya pada waktu uji klinis. Ya. Kemudian kalau ada sistem aplikasi, kemudian PKG insertnya, ya, manufacturingnya. Nah itu kalau dari FDA, kalau yang catatan FDA contohnya ya, bagaimana hal-hal yang kita nilai dari suatu IVD, ya. Nah ini kita perhatikan ya, kalau saya katakan Anda lihat nih, ya, ada proses investigasi terhadap satu peralatan, satu metode, ya, ada suatu regulasi untuk melakukan investigasi dari suatu produk. Saya lanjut aja. Ini application ya, untuk ini tidak usah, ini sekitar tahu aja bahwa setiap dokumen itu harus melalui pengajuan atau aplikasinya. Kalau kita di Indonesia mungkin dengan menggunakan form. Ya. Nah, jadi pertanyaan penting itu dalam setiap metode diagnostik itu ya, bahwa apakah metode diagnostik kita itu akurat? Itu yang penting. Ya. Apakah hasilnya itu sama dengan metode yang sebelumnya? Nah, menilai seperti itu kita bandingkan, kita komparasikan tingkat kesesuaiannya. Itu yang penting. Ya. Nah, kita juga bisa juga ya mendapatkan informasi-informasi itu dari review-review yang ada. Selanjut. Ini adalah kampanye diagnostik ya. Ini untuk mendapatkan hasil yang bagus ya. Nah, ini kalau Anda lihat ya. Nah, ini adalah beberapa publikasi yang bisa Anda lihat ya. Ini contoh-contoh publikasinya yang bisa kita kembangkan, yang Anda lihat nih. Saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Bahan sudah saya kirimkan. Tapi secara sederhana saya ingin sampaikan pada Anda bahwa konsepnya sederhana saja sebenarnya. Setiap produk diagnostik yang kita kembangkan itu harus ada tahapan prosesnya. Itu yang jelas. Ya, kalau tahapan prosesnya tidak berurutan, tidak jelas, nah ini akan menimbulkan masalah. Ya.
Jadi kemudian mana metode diagnostik yang kita kembangkan pertama, tentu dasarnya kepada seberapa besar kebutuhannya, seberapa besar visibility untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Apakah kita punya sarana prasarana dan sebagainya. Itu. Ya. Ada mau tanyakan silakan. Ada mau tanyakan silakan. Saya agak cepat aja ya karena saya masih rapat soalnya di Jakarta dengan orang-orang dari Kemendagri. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan ya saya pikir kita sudah sampai di sini aja. Mungkin minggu ini kita cari waktu lagi untuk satu mata kuliah pengganti minggu ini kan. Ya. Seperti demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.